Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Safira dengan NIM 21080151222, Psikologi Dakwah kelas A. Pada hari ini, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan interpersonal, khususnya itu tentang faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Jadi kira-kira ada apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi antar individu berinteraksi satu sama lain? Oke, jadi untuk faktornya itu ada 5. Yang pertama adalah daya tarik. Seperti yang kita tahu, daya tarik ini adalah faktor utama kita untuk tertarik dengan individu lainnya. Contohnya itu seperti kita tertarik dengan individu lain pasti melihat dari penampilan fisik atau enggak kesan fisik yang disampaikan, dari caranya berpakaian, caranya berperilaku, caranya berbicara, itu sangat menjadi kesan utama untuk kita tertarik atau tidaknya dengan individu tersebut. Dan contoh lainnya itu bisa dengan barang. Misal kita mau membeli barang sesuatu, pasti kita akan melihat packaging atau bentuk barang tersebut bagus atau tidak, layak atau tidak. Pasti kita akan lebih tertarik kalau packagingnya itu menarik dan sesuai selera kita. Begitupun dengan seseorang, kita juga akan lebih tertarik dengan seseorang yang penampilan fisiknya itu oke atau biasa disebut good looking. Selain itu, orang yang dianggap menarik penampilan fisiknya juga biasanya dipersepsikan memiliki sikap-sikap dan sifat yang positif lainnya. Seperti contohnya itu, orang yang berpenampilan fisik menarik akan dianggap pintar, akan dianggap baik, akan dianggap ramah, akan dianggap sopan. Padahal hal-hal positif tersebut belum tentu memang dimiliki oleh individu tersebut. Cuma karena ada fenomena yang dinamakan halo effect. Di situ sangat berperan penting penampilan fisik untuk kesan dan persepsi orang lain terhadap kita. Jadi sebisa mungkin semoga kita adalah salah satu orang yang memiliki penampilan fisik yang rapi, menarik, baik, dan hal-hal yang ada di dalam diri kita pun akan sama positifnya dengan apa yang orang lihat. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada ganjaran atau reward. Biasanya kita mempunyai hubungan dengan orang lain itu karena adanya reward, entah dari emosional, material, atau psikologis. Contoh dari emosional itu adalah dukungan atau validasi emosional dari orang terdekat kita. Contohnya itu adalah misal kita punya sahabat, pasti kita akan mengharapkan emosional yang positif, dukungan yang positif, validasi yang positif dari teman kita itu untuk memenuhi gelas validasi kita. Dan itu hal yang wajar dan sangat lumrah di sebuah hubungan, karena satu sama lain harus mendapatkan atau memberikan hal yang sama gitu untuk kesehatan hubungan dan keintensitasan hubungan tersebut. Selain dari emosional tadi, biasanya material juga sangat berpengaruh di sini. Misalnya teman kita ulang tahun, pasti kita akan memberikan dia kado kan? Dan setelah kita memberikan kado tersebut, kita juga pasti mengharapkan untuk orang tersebut juga memberikan kado saat kita ulang tahun. Itu adalah salah satu ganjaran satu sama lain di hubungan tersebut gitu. Selain itu ada psikologis. Dalam aspek psikologis ini biasanya kita mengharapkan hubungan yang positif agar keadaan psikologis kita, keadaan mental kita tuh positif dan sangat tenang gitu kan. Biasanya kita juga memilah dan memilih mana teman yang baik untuk psikologis kita, mana yang enggak. Jadi itu adalah salah satu faktor juga yang mempengaruhi seseorang akan kedekatannya satu sama lain. Yang ketiga itu ada keakraban. Keakraban di sini yang dimaksud adalah semakin sering kita melihat seseorang, semakin sering kita bertemu dengan seseorang, rasa akrab dan rasa nyaman
dan aman itu akan muncul secara otomatis. Jadi biasanya kalau kita sering dan tertarik untuk ngobrol sama seseorang, biasanya itu akan lebih intens dan lebih dekat gitu, hubungannya lebih akrab dibanding sama yang jarang ketemu dan jarang berinteraksi. Hal tersebut juga mempengaruhi ketertarikan satu sama lain karena adanya intensitas tadi gitu. Yang keempat itu ada kedekatan, baik kedekatan geografis ataupun kedekatan fisik. Di sini hal kedekatan ini sangat mempengaruhi juga ketertarikan satu sama lain. Biasanya contohnya itu seperti teman kerja, teman kuliah, teman rumah, atau apapun yang memang dalam aspek geografisnya itu dekat, itu juga akan mempengaruhi ketertarikan satu sama lain untuk memiliki hubungan yang intens dibanding dengan yang jauh. Kalau zaman dulu itu biasa disebut teman jauh, itu biasa disebut sahabat pena. Nah, itu mungkin akan sangat terlihat signifikan bedanya kedekatan, keintensitasan hubungannya dengan sahabat yang memang ketemu di real life. Itu pasti sangat beda. Dari aktivitas atau kegiatan yang sering dilakukan bareng, itu juga akan menimbulkan ketertarikan atau keakraban, kedekatan yang lebih jauh dibandingkan yang sahabat pena itu karena lebih jauh gitu kan. Lalu yang kelima, yang terakhir ini adalah kemampuan. Biasanya kita akan lebih tertarik dengan seseorang yang memiliki kemampuan tertentu, baik perempuan atau laki-laki. Itu juga berlaku karena contohnya kita punya teman, dua teman perempuan sama-sama berpenampilan fisik menarik, sama-sama cantik, sama-sama baik, tapi cuma salah satu yang memiliki keterampilan tertentu. Misalnya dia jago nyanyi, pas dalam pandangan ini pasti orang lain akan cenderung lebih tertarik dengan yang memiliki keterampilan tersebut. Jadi penting untuk kita memiliki keterampilan atau hobi tertentu untuk membuat orang lain atau diri kita itu lebih jauh bervalue, jauh lebih dipandang, dan jauh lebih berkualitas dari individu lainnya. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.